Hai semua, gua Wasa. Akhirnya nih, bisa nyobain handphone mid-range-nya Samsung yang paling terbaru dan punya ciri khasnya yaitu kapasitas baterainya yang paling besar atau paling gede di antara tipe-tipe Samsung yang lain, yakni M series. Dan ini adalah M54 5G. Kapasitas baterainya itu 6000 mAh, padahal gue tuh masih ngarepnya baterainya itu 7000 mAh kayak yang dulu-dulu pernah keluar. Soalnya biar makin bisa ngalah-ngalahin brand lain di tipe sama range harga yang setara ketimbang kalau kita ngomongin 6000 mAh, ini tuh masih ada aja sih sebenarnya handphone-handphone lain yang baterainya sama, iya kan? By the way, gue udah nyobain handphonenya selama semingguan. Terus kalau boleh jujur, ini handphone tuh kenanya all around ya. Dan pastinya tuh bakalan di underestimate sama netizen-netizen yang sudah biasanya tuh sudah pasti nggak beli, maksudnya gitu. Padahal ini handphone kenanya tuh lumayan kenceng. Terus kalau gue entah kenapa ya, ngelihat layarnya ini tuh lebih seneng ketimbang ngelihat layar S23 FE malah. Soalnya kalau ngelihat bezelnya kayak kelihatan lebih rata aja sih, walau kalau dibilang tipis nggak tipis-tipis amat juga. Cuma ya at least ini masih lebih baik gitu kalau mata gue yang ngelihatnya. Samsung Galaxy M54 ini tuh hadir dengan satu varian storage aja yaitu 256GB sama RAM-nya itu 8GB yang bisa kita tambahin lagi 8GB. Pas awal nyobain, storage-nya ini tuh udah kemakan by system 34GB dan ada 25 aplikasi yang minta diupdate. Isi di dalam dusnya standar Samsung lah ya, esensialnya cuma dapat kabel tok gitu, kabel data. Jadi saran dari gue kayak biasa, kalau teman-teman tuh baru jajan handphone Samsung terbaru, sekalian juga jangan lupa jajan casing dan juga anti goresnya. Soalnya dua item ini tuh ya nggak dapat dari bawaan. Tapi ya kalau soal casan yang sekarang udah makin banyak handphone yang nggak dapet, ya udahlah pakai yang lama aja gitu loh. Gampang lah soal charger saat ini mah. Ngomongin desain Samsung M54 ini tuh masih sleek sih kayak biasa ya. Megang sama ngegenggam handphonenya juga sama sekali kayak nggak megang handphone dengan baterai 6000 mAh. Masih tipis-tipis aja dan masih enteng gitu loh. Bahkan ya mirip-mirip kayak handphone dengan baterainya yang 5000 mAh kebanyakan. Yang masuk Indonesia ini cuma ada dua warna. Yang gue pegang ini warnanya silver dan yang satu lagi warnanya dark blue. Buat layar sendiri berukuran 6,7 inci, resolusinya Full HD+, panelnya Super AMOLED+, dan refresh rate-nya 120Hz. Nah tapi fingerprintnya masih tidak di dalam layar ya, ada di tombol power nih, menyatu gitu di sebelah kanan barengan sama tombol volume. Terus di sebelah atas juga cuma ada lubang mic aja. Terus di sebelah kiri ada slot SIM card yang hybrid. Ini teman-teman harus milih mau dipakai buat 2 nano SIM card atau 1 nano SIM card plus micro SD. Di bagian bawah ada mic lagi, port Type-C dan speaker yang masih mono. Nah, buat ngecasnya ini udah support super fast charging 25 watt ya di Galaxy M54 ini. Sekarang lanjut ke performanya yang biasanya suka di underestimate tadi nih yang gue bilang di awal ya, karena pakai chipsetnya itu Exynos. Galaxy M54 5G ini pakai chipsetnya Exynos 1380. Terus ini ya langsung aja gue benchmark banyakan kali ini dan hasilnya menyenangkan karena ya gue juga kepo sama Exynosnya ini. Antutunya ini dapat skor 577 ribuan, lumayan gede. Terus gue tes PC Mark juga dapat hampir 13.000 poin. Terus Geekbench 6 juga dapat segini, lumayan gede loh buat single ataupun multi core-nya. Terus gue tes juga 3D Mark, gue tes yang Wildlife dapat skornya 2800-an, lumayan kan. Terus lanjut lagi ke stress testnya gitu loh, sampai 20 kali loop, masih stabil di 98%. Masih kurang, gue lanjutin lagi stress test yang ekstrim sampai 20 kali loop juga, dan stabilnya malah 99,5%, hampir sempurna. Nggak cukup di situ, langsung gue tes real gaming. Gue main Genshin Impact aman-aman aja nih, dengan default grafiknya low ya. Dan gue coba paksakan 60 fps, masih bisa dimainin dengan layak. Ketemu musuh banyak juga nggak gimana-gimana handphonenya. Main PUBG juga aman giroskopnya, cuma ya grafiknya standar lah dari smooth high sampai SD high aja dapetnya. Dengan baterai yang 6000 mAh ini, gue tes SOT panjang, bisa nyampe 10 jam. Terus ini juga karena gue tesnya tuh ya refresh rate-nya dengan 120Hz. Kalau gue ubah 60Hz, biasanya itu bakalan jauh lebih irit lagi. Buat ngecasnya gue ngetes durasinya dari 1% sampai full, cukup lumayan lama sih, yaitu sekitar 1 jam 46 menit. Intinya tapi ya balik lagi ya, buat multimedia sama gaming ini handphone tuh baterainya bisa diandelin.
Sekarang lanjut ke kameranya. Lensa depan ada 32 megapiksel dan belakangnya ada 3. Lensa utamanya 108 megapiksel, ada OIS. Terus lensa ultrawide 8 megapiksel dan lensa makro 2 megapiksel yang kalau menurut gue sih seharusnya nggak usah ada lah. Soalnya ya nggak bakal dipakai juga kayak sehari-hari tuh lensa makro. Untuk menu-menu kameranya juga masih sama kayak handphone Samsung kebanyakan yang beredar kayak begini ya. Buat hasilnya kayak biasa, menurut gue bagus-bagus aja dan seneng sih gue sama hasil kameranya Samsung. Buat perekaman videonya aman bisa gue bilang. Karena adanya juga stabilisasi selain OIS tadi, adanya juga ACE ya, dan hasilnya itu jadi lebih stabil. Bahkan dalam kondisi minim cahaya juga teman-teman ya bisa dilihat sendiri hasilnya nanti nih gue tunjukin. Yang paling seamless itu ya biasa, bisa pindah-pindah lensanya aja sih. Masih belum ada lawannya sampai saat ini untuk UI-nya Samsung di bagian kamera terutama. Tanpa harus nge-stop dulu, tapi dia memang warnanya agak beda ya, beda lensa soalnya. Balik lagi ke lensa 1, 2, terus bisa di zoom juga sampai 10 kali. Oke, terus kita pindah ke lensa depan. Tuh, tetap bisa tanpa harus nge-stop dulu. Balik lagi ke lensa belakang. Tuh, tanpa harus nge-stop dulu pokoknya. Mantap. Kemampuan rekam lensa depan sama belakangnya juga rata, sama-sama bisa nyampe UHD 30 fps. Oke, kalau yang ini adalah contoh video 1080p 60 fps dan super steady-nya gua offin. Di bawah jalan kaki biasa, satu tangan ya. Tuh. Ya, satu tangan karena tangan satu lagi ya nunjukin ke teman-teman gini lah. Fokusnya kita lihat dulu. Oke. Smooth ya. Aman. Nah, cuma minusnya dari 60 fps ini teman-teman tuh nggak bisa pindah ke lensa ultra wide, karena ultra wide itu dia tuh bisanya di 30 fps aja, tapi kalau di zoom bisa tuh lihat ya. Nah, mentoknya ini 10x 10 kali. Balik lagi ke 1. Nah, tapi walaupun tidak bisa pindah ke ultra wide, dia tetap bisa pindah ke lensa selfie kayak begini tanpa harus nge-stop dulu videonya. Dan ini sama perekamannya, resolusinya yang untuk kamera depan di 1080p 60 fps. Jadi ngikutin gimana kita tadi awal mulai ngerekam si handphone ini dari kamera yang di belakang gitu. Abis ini kita coba yang super steady-nya kita onin dan gue coba bawa lari ya. Lanjut. Oke, yang ini super steady-nya gue onin, terus resolusinya dia maksimalnya di Full HD 30 fps. Coba gue bawa lari ya. Coba kita lihat nanti previewnya bagus atau tidak. Dan silakan teman-teman nilai sendiri. Oke, kita lari lagi ke motor ya. Habis itu udahan.
Oh ya, ini tips tambahan buat teman-teman yang mungkin belum tahu kalau kamera Samsung itu bisa buat nge-scan kalau teman-teman mau ngirim dokumen. Caranya kayak gini, pas mau foto objeknya, lihat tuh di sebelah kanan bawah ada logo kuning huruf T. Nah, itu dipasin aja, habis itu ya udah diklik tuh logonya. Habis itu ya udah tinggal dipasin sama bagian yang pengen di-scan. Habis itu ya udah save kalau udah selesai. Gampang banget kan kalau mau kirim-kirim dokumen kayak begini. Kesimpulannya ini handphone pokoknya tuh yang paling beda sama seri A adalah tidak adanya rating IP68 dan juga tidak dual stereo. Jadi kalau teman-teman nggak ngerasa penting banget dua fitur tadi dan ya lebih butuhnya kapasitas baterai yang lebih besar, ya M54 5G ini jawabannya. Ditambah swear deh, balik lagi yang tadi gue bilang ya, kalau ngeliat layarnya gue lebih seneng si M54 ini. Ya kenanya win-win aja sih ya, sesuai kebutuhan. Emang Samsung tuh ngasih beberapa opsi buat para konsumennya. Teman-teman tinggal milih mau yang S series atau yang M series. Dan tenang aja, buat update-nya sendiri si Galaxy M54 ini juga sama nih. Disupport sampai 4 tahun update Android dan juga 5 tahun security patch. So ya menurut gua Galaxy M54 ini emang khusus buat teman-teman yang suka banget lama-lama surfing di sosial media ataupun gaming, aman buat pendukung kerja seharian juga. Ataupun teman-teman juga demen nih nonton drakor atau film-film lainnya dengan baterai yang sebenarnya bisa nyampe 2 hari sih dengan pemakaian standar. Oke, silakan cek aja link di deskripsi di bawah buat harga-harga terbaiknya gua taruh di situ ya. Paling segini aja cerita gua untuk pemakaian Samsung Galaxy M54 yang terbaru ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye. Cheers.